Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Abdillah, kelas 3C, Sistem Informasi, semester 3. Di sini, saya akan menganalisis proses bisnis sistem investasi pada dua platform layanan investasi di Indonesia. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana proses bisnis bekerja dalam sebuah sistem investasi digital, khususnya dengan meninjau dua platform investasi populer di Indonesia, yaitu Bibit dan Bareksa. Kedua platform ini menyediakan berbagai instrumen investasi seperti emas digital atau e-gold, opsi gasi atau bond, reksadana, saham, dan juga exchange trade fund atau ETF. Pembahasan ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana layanan investasi modern untuk mempermudah masyarakat untuk berinteraksi, mengelola portofolio, memahami resiko. Selain itu, penjelasan proses bisnisnya akan membantu kita memahami alur kerja yang terjadi di balik layar, mulai dari pendaftaran, menganalisis profil risiko, transaksi, hingga pencairan dana. Sistem investasi digital pada dasarnya menghubungkan pengguna dengan produk keuangan melalui aplikasi yang aman dan terstandarisasi. Ketika seorang investor menggunakan aplikasi seperti Bibit atau Bareksa, mereka tidak hanya sekedar membeli produk, tetapi juga melewati proses bisnis yang melibatkan identifikasi pengguna, analisis profil risiko, pencocokan produk, transaksi yang terintegrasi dengan bank atau payment gateway, serta penyimpanan aset di lembaga kustodian. Semua tahap ini diatur oleh regulasi OJK demi memastikan keamanan dana pengguna. Dengan pendekatan digital ini, investasi tidak perlu lagi datang ke bank atau manajer investasi secara langsung, karena seluruh proses dapat dilakukan melalui smartphone. Platform Bibit memiliki proses bisnis yang sangat berfokus pada kemudahan pengguna pemula. Ketika pengguna baru mendaftar, Bibit langsung mengarahkan mereka untuk melakukan KYC, yaitu proses verifikasi identitas digital melalui eKTP, foto selfie, dan pencocokan biometrik. Setelah itu, pengguna menjalankan profiling risiko menggunakan teknologi robo advisor yang mengkelompokkan investor menjadi tipe konservatif, modern, atau agresif. Bibit kemudian merekomendasikan reksadana, e-gold, atau ETF yang paling cocok dengan profil tersebut. Pada tahap transaksi, pengguna cukup memilih nominal investasi dan pembayaran dilakukan melalui dompet digital atau virtual account. Seluruh transaksi tercatat secara real time dan aset disimpan oleh bank kustodian yang ditunjuk. Bibit juga menyediakan proses pencairan dana yang cepat dan terintegrasi sehingga memudahkan investor yang ingin meredeem produk kapan saja.
Sementara itu, Bareksa memiliki proses bisnis yang menekankan keberagaman produk dan fitur bagi investor yang berpengalaman. Proses awalnya serupa, pengguna melakukan registrasi dan KYC. Namun, Bareksa mengizinkan investor untuk membeli produk secara bebas tanpa bantuan robo-advisor yang lebih dominan. Bareksa menyediakan reksadana, SBN atau surat berharga negara, obligasi retail, serta emas digital. Pada proses obligasi, proses bisnisnya lebih kompleks karena Bareksa berfungsi sebagai mitra distribusi pemerintah. Pengguna harus melalui masa penawaran, pemesanan, pembayaran, hingga penerbitan obligasi yang semuanya dikelola dalam sistem digital Bareksa. Bareksa juga memiliki dashboard portofolio yang lebih detail dan memberi data pergerakan pasar secara kompresif sehingga investor dapat menganalisis produk secara mandiri. Untuk instrumen e-gold, baik Bibit maupun Bareksa menyediakan proses bisnis yang serupa. Investor menentukan nominal pembelian, lalu platform akan menghitung konversi harga berdasarkan harga emas dunia yang dapat diperbarui setiap beberapa menit. Setelah transaksi selesai, emas disimpan secara digital dan dicatat dalam akun pengguna. Meskipun emasnya berbentuk digital, investor tetap memiliki bukti kepemilikan resmi dan dapat menjual kembali atau menarik dalam bentuk fisik tergantung platformnya. Sistem ini memotong berbagai hambatan seperti biaya penyimpanan fisik serta resiko keamanan. Untuk instrumen bond atau surat hutang, misalnya SBN retail seperti ORI atau Sukuk, proses bisnisnya lebih terstruktur. Investor harus melalui tahap pemesanan selama masa penawaran, mengisi formulir pembelian, melakukan pembayaran, lalu menunggu penerbitan dari pemerintah atau perusahaan penerbit. Platform seperti Bareksa bertindak sebagai penghubung yang memproses data pemesanan, penyadilisasi pembayaran, dan meneruskan data tersebut ke Kementerian Keuangan. Setelah obligasi diterbitkan, investor menerima sertifikat digital dan akan mendapatkan kupon atau bunga secara berkala yang dapat dibayar langsung ke rekening investor. Untuk proses reksadana, proses bisnisnya melibatkan manajer investor dan bank kustodian. Ketika pengguna membeli reksadana di Bibit atau Bareksa, uang mereka dikirim ke rekening bank kustodian. Dari sana, manajer investasi akan mengelola dana tersebut ke dalam portofolio sesuai jenis reksadana, apakah itu pasar uang, pendapatan tetap, campuran, atau saham. Nilai portofolio ini berubah-ubah mengikuti pasar dan tercatat sebagai NAB atau unit yang diperbarui. Setiap investor
mendapatkan keuntungan dan kenaikan nilai NAB atau dividen yang dibagikan. Lanjutnya ke proses bisnis saham. Proses saham biasanya memiliki platform sekuritas, tapi beberapa platform seperti Bibit menyediakan akses ETF dan reksadana saham yang prosesnya mirip dengan kepemilikan saham. Untuk transaksi saham langsung, proses bisnisnya melibatkan proses melalui pasar modal, broker sekuritas, dan kustodian. Pengguna memasukkan order beli atau jual, sistem akan mencocokkannya dalam harga pasar, dan transaksi dieksekusi melalui bursa. Setelah itu, saham disimpan dalam rekening dana nasabah atau RND. Selanjutnya, itu ada ETF. Memiliki proses bisnis yang mirip saham tetapi memiliki mekanisme pengelolaan yang menyerupai reksadana. Investasi membeli ETF melalui platform, lalu transaksi diproses di bursa. Harga ETF bergerak sesuai indeks acuan seperti LQ45 atau IDX 30. Keunggulan ETF adalah likuiditas tinggi dan diverifikasi otomatis. Selain itu, Bibit menyediakan fitur pembelian rutin atau DCA agar investor dapat membeli ETF secara bertahap tanpa perlu memantau pasar. Sementara itu, proses bisnis ETF melibatkan manajer investasi yang bertugas menjaga agar harga ETF tidak terlalu jauh dari nilai aset portofolionya. Lanjutnya itu ada keamanan dan infrastruktur sistem. Proses bisnis investasi digital juga melibatkan aspek keamanan data. Platform menerapkan enkripsi, otentitas dua faktor, firewall berlapis, dan juga pemisahan data pengguna dengan data internal perusahaan. Selain itu, seluruh transaksi direkam dalam sistem audit trail sehingga apabila terjadi kesalahan, wilayah transaksi dapat ditelusuri dengan mudah. Infrastruktur sistem juga mencakup server cloud, integrasi API, keperbankan, dan monitoring kinerja untuk menjaga platform tetap stabil meski diakses jutaan pengguna. Selanjutnya itu adalah kekurangan dan kelebihan Bibit dan juga Bareksa. Bibit unggul pada kemudahan antarmuka, rekomendasi otomatis, dan fitur-fitur yang mendukung investor pemula. Sementara Bareksa unggul pada kelengkapan instrumen, terutama obligasi dan sukuk, serta fitur analisis mendalam. Dalam hal proses bisnis, Bibit lebih otomatis, sedangkan Bareksa lebih fleksibel untuk investor yang ingin melakukan analisis manual sebelum membeli produk tertentu. Secara keseluruhan, proses bisnis dalam sistem investasi digital di Indonesia sangat kompleks, namun terstruktur dengan baik. Platform seperti Bibit atau reksadana
reksadana seperti Bibit dan Bareksa berperan sebagai perantara yang menghubungkan investor dengan berbagai instrumen keuangan, mulai dari emas digital hingga obligasi negara. Dengan digitalisasi, seluruh proses menjadi lebih cepat, aman, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Pemahaman terhadap proses bisnis ini sangat penting agar investor dapat mengambil keputusan yang lebih bijak, memahami resiko, dan memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.